Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin saya David Kacedi dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia, kelas MJ 301. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas atau ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ini presentasi yang akan saya sampaikan berdasarkan tugas yang sebelumnya saya kerjakan, di mana pada tugas tersebut melakukan analisis rasio keuangan terhadap satu perusahaan dan laporan keuangan tersebut untuk periode 2020 dan 2021. Yang saya analisa laporan keuangan atau analisis rasio keuangan untuk PT Indofood Sukses Makmur. Untuk menentukan analisis keuangan, yang pertama adalah analisis current ratio. Selain analisis current ratio, ada beberapa analisis lainnya. Yang pertama ini untuk analisis current ratio, di mana analisis current ratio ini adalah aktiva lancar atau cara perhitungannya untuk menentukan analisis current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur, bahwa tahun 2020 aktiva lancarnya senilai 38 triliun 418 miliar 238 juta. Sementara untuk kewajiban lancarnya 27 triliun 975 miliar 875 juta rupiah. Sehingga dikalikan 100%, maka persentase untuk current rasio yaitu 137%. Kemudian untuk tahun 2021, di mana aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dan dikali 100% untuk menghitung persentasenya, didapat nilai 134% untuk current ratio di tahun 2021. Pada laporan keuangan tersebut terjadi penurunan current ratio dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,03. Kemudian untuk analisis selanjutnya yaitu quick ratio. Nah, di mana perhitungan quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dan untuk menghitung persentasenya dikali 100%. Di tahun 2020, aktiva lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi kewajiban lancar didapatkan hasil 97,47%. Kemudian untuk tahun 2021 hasilnya 102,71%. Dari laporan tersebut diketahui adanya sedikit peningkatan quick ratio dari 0,97 menjadi 1,03. Dengan kondisi tersebut perusahaan masih dalam kondisi stabil. Kemudian untuk analisis berikutnya yaitu debt to equity ratio. Nah, untuk perhitungan debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi ekuitas dan dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Di tahun 2020 didapatkan nilai 75,11%, sementara untuk di tahun 2021 didapatkan hasil persentase 79,37%. Debt to equity ratio sebesar 0,75 untuk tahun 2020 dan 0,79 untuk tahun 2021. Dalam hal ini, debt to equity ratio kurang dari 100%, artinya perusahaan tidak perlu takut tidak bisa membayar utang. Nah, kemudian untuk analisis berikutnya itu debt to total asset ratio, di mana perhitungan debt to total asset ratio ini
Total utang dibagi total aktiva dan dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Tahun 2020 didapat hasil 36,44% dan tahun 2021 didapat hasil 38,34%. Debt to total asset ratio sebesar 0,36 dan 0,38 untuk tahun 2021, artinya 36% tahun 2020 dan 38% tahun 2021 dari setiap aktiva digunakan untuk menjamin utang. Kemudian untuk analisis berikutnya yaitu gross profit margin atau GPM, di mana perhitungannya adalah laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Di tahun 2020 didapatkan hasil 32,73% dan di tahun 2021 didapatkan hasil 32,68%. Jadi setiap penjualan menghasilkan laba bruto 0,33 untuk tahun 2020 dan 0,33 juga untuk tahun 2021. Nah, untuk GPM ini semakin besar rasio, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi atau menguntungkan. Kemudian analisis berikutnya yaitu net profit margin atau NPM, di mana perhitungannya adalah laba setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Kemudian untuk tahun 2020 didapatkan hasil 10,71% dan di tahun 2021 terdapat kenaikan 11,20 dan di tahun 2021 hasilnya 11,28%. NPM ini menunjukkan setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,11 untuk tahun 2020 dan 0,11 juga jika dibulatkan untuk tahun 2021. Kemudian kita lanjut untuk analisis berikutnya, di mana analisis berikutnya ini adalah return on investment atau ROI. Untuk perhitungannya adalah laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Dari laporan keuangan tersebut didapatkan hasil untuk tahun 2020 yaitu 5,36% dan tahun 2021 didapatkan hasil 6,25%. Di mana setiap rupiah aset menghasilkan keuntungan neto 5,63% untuk tahun 2020 dan 6,25% untuk tahun 2021 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Kemudian untuk analisis berikutnya yaitu return on equity atau ROE, di mana perhitungannya adalah laba setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Jadi setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan neto 11,06% untuk tahun 2020 dan 12,93% untuk tahun 2021 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Demikian presentasi dari saya atas tugas manajemen keuangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan kembali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.